ya waliyah Sayyidah Zainab, dan apapun sejarah tentang waliyah Sayyidah Zainab, ya dia adalah seorang wanita yang salihah, arifah billah, ya, yang membawa dakwah Islamiyah, yang menghidupkan ya ruhiyah Islamiyah di tanah Nusantara ini, termasuk di Bawean ini. Kita tidak aneh mempunyai tokoh perempuan ya, di Nusantara ini. Di pulau besar di Malaka itu seorang Syekhul Arifin, yaitu Syekh Ismail Al-Hasani Al-Jilani, itu guru dari Sunan Giri dan Sunan Kudus. Itu gurunya. Rupanya belakangan ya terbukti bahwa bukan gurunya, ternyata ya gurunya dan juga keluarganya. Mereka dari keluarga Al-Hasani. Kalau yang pernah pergi ke Pulau Besar Malaka memang tertulis di situ bahwa Sunan Giri ya, ini gurunya Sunan Giri. Di situ ada seorang Saripah bernama Fatimah, mengikuti suaminya yang berkhidmat kepada Syekh Ismail ya, Al-Jilani ya, di Pulau Besar itu, di mana seorang tokoh Fatimah ini ya, dia betul-betul hidup penuh khidmat kepada para ulama yang berdakwah di tanah Nusantara ini, sehingga seumur hidup mereka berdua ini suami istri tidak punya rumah ya. Karena gurunya berpindah-pindah, dia ikuti berkhidmat, sambil berkhidmat, sambil melahirkan anak, sambil mengasuh anak, dan berpindah-pindah, tidak dirasakan berat, susah, sehingga di situ tertulis tidak punya rumah ya. Dan banyak tokoh-tokoh di seluruh pelosok ya, tokoh-tokoh wanita muslimah ya, menandakan bahwa peran wanita di sepanjang sejarah Nusantara ini sangat besar ya, termasuk waliyah As-Sayyidah Asy-Syarifah Zainab ya, di tanah Bawean ini. Saya sering mendengar kisah ini dari Al-Maghfurlah Syekh Diyauddin Kuswandi dahulu. Beliau banyak bercerita tentang kerohanian bumi Bawean ini, dan yang menjadi simbolnya antara lain adalah ada kubur Sayyidah Waliyah Zainab. Muslimin muslimat yang berbahagia, memang haul ini sangat penting. Memang kalau kita cari hukumnya secara fikih ya tidak ada haul itu hukumnya. Kalau dicari hukumnya bid'ah, Pak. Padahal bid'ah bukan hukum ya. Artinya, tapi karena kita punya bid'ah hasanah ya, maka bid'ahnya bid'ah hasanah. Karena ijtihad haul ini ada pada ulama sufi, bukan ulama fikih, bukan ulama hadis, tapi ulama sufi ya. Kiasnya kepada maulid ya, perayaan maulid. Kalau maulid lahirnya Nabi ya, tidak hidup, tidak mati-mati, yang dirayakan lahirnya saja. Tapi kemudian pewarisnya para aulia yang dirayakan matinya, agar tetap melahirkan ya ruhiyah baru, sosok khususiyah, sosok robbaniyah baru. Maka maulid itu menjadi manhaj al-amali tetapi al-far'i. Dalam tarekat itu dalam tarekat itu ada manhaj, ada metode praktis yang
asli seperti mujahadah misalnya, zikir, khalwah, tetapi ada manhaj yang far'i. Nah, manhaj yang far'i ini antara lain maulid. Itu. Media ini digunakan untuk ya, merangsang emosional umat agar bergairah, agar punya girah untuk melaksanakan agama Islam ini, memelihara, menjaga agama ini, yang pada gilirannya membantu untuk membangun spiritual ruhiyah umat itu. Itu maulid. Dan haul termasuk mengenang para aulia, para ulama. Itu yang membuat negara ini menjadi berkah. Yang tadi kita ceritakan, tidak seperti negara-negara lain. Maulid yang kedua adalah al-qasaid qasidah. Lihat Pak, kalau musim maulid itu nanti, kalau kita ngelihatnya dari atas itu Pak, hanya negara Indonesia yang subur makmur, loh jinawi maulid itu. Mesti gempar itu dari Sabang sampai Merauke itu baca maulid. Tiap malam. Bukan malam, pagi, sore, malam kayak makan. Maulid itu. Dari anak-anak sampai kakek-kakek. Semua instansi, lembaga, masjid, surau, madrasah, pondok, majelis talim ibu-ibu, taman kanak-kanak, pendopo-pendopo, bisnismen, ketua partai, istana, Allahu Akbar. Aduh, di hutan Pak ada maulid Pak, di pinggir laut. Itu yang membuat dunia itu kagum. Itu manhaj tasawuf Pak, ya, manhaj tarikat, ya, dengan qasidahnya, dengan maulidnya. Diharap sepi Pak, orang sufi saja, masyarakatnya nggak ngerti. Semua Arab, ya, cuman ada di rumah orang sufi, di masjid, murid-muridnya, masyarakat lalu lalang lihat, udah. Kita ke Mesir lihat, yang bulan maulid itu rame, bahkan setiap minggu baca maulid itu mahasiswa Indonesia. Di Mesir, ratusan mahasiswa Indonesia di rumah-rumahnya, gedebang, ya, baca qasidah, mahasiswa Indonesia. Bukan negara lain, negara jiran nggak ada, Indonesia. Saya kalau maulid terkadang ada di Kairo, karena sekalian jenguk anak saya di sana, gitu. Sekalian maulid bersama mahasiswa di sana. Masya Allah, ulama-ulama di situ bangga, mesti nih orang Indonesia bikin maulid. Ya, kalau bulan maulid tiap malam Pak. Ya. Saya ada menggerakkan ulama di Malaysia untuk mengadakan maulid, ya. Alhamdulillah ada beberapa tempat, setiap negeri saya datangi, bergerak, ya, terus ke petani menggerakkan, ya, tapi ya tidak semeriah, ya, negara Indonesia. Padahal itu manhaj tarbiyah ruhiyah sufiyah maulid itu, ya. Mau saudara kita di sana teriak-teriak bidah juga nggak kedengeran, ya, gitu, nggak kedengeran. Apalagi di Banten Pak, ya, yang membid'ahkan maulid aja kenyang makan berkat maulid. Ya, aneh di Banten itu. Ya Allah, maulid, qasidah itu adalah manhaj, metode praktis dalam membangun, mendidik rohani, tetapi par'i, bukan asli. Ya, tetapi di Indonesia par'i kayak asli, bahkan yang aslinya malah hilang. Ya, nah, coba tahlil, zikir jamaah itu kan media orang sufi untuk bangun rohani. Kita itu merata dari Sabang sampai Merauke. Ya, dikatain bidah malah bangga.
Zikir Allah menggema di bumi Nusantara Indonesia ini. Ya. Sampai istana bikin. Itu. Ya. Dan di beberapa tempat, di kantor bupati, kantor gubernur, nggak tahu kantor camat di sini bikin maulid apa enggak. Itu keberkahan Indonesia. Yang ketiga, ahzab wal aurad wal wazifah, hizib-hizib, wirid-wirid, itu juga gubahan orang sufi untuk membangun emosional. Karena zikir yang menyentuh ruhiyah itu ya, ada zikir yang ada di dalam manhaj asli. Tapi gubahan-gubahan hizib-hizib itu far'i. Dan di Indonesia itu memang far'i jadi asli itu. Ada orang yang pernah baca Quran tetapi baca hizib tiap hari. Itu juga aneh bin ajaib. Ya, meskipun di sana teriak-teriak itu bid'ah, zikir yang paling baik Al-Quran, tetap saja. Ya, baca Al-Quran, baca hijib-hijib, baca wirid-wirid, baca maulid-maulid. Ya. Rupanya pemeliharaan ruhiyah, emosional, etika budaya yang dulu telah ditetapkan oleh leluhur kita, sawabit diniyah ini, itu dipelihara oleh tradisi tasawuf. Ya, sehingga Islam ini murni akidahnya di Indonesia ini, murni rohaninya di Indonesia ini. Ya, kan kita paling mengaku ahli sunnah, pada prakteknya adalah praktek sufi. Tapi kita bukan takut tersinggung yang lain kalau yang paling ahli sunnah itu sufi. Ya realnya begitu. Coba kalau apalagi musim partai, yang partainya partai NU kan, siapa yang ya ahli sunnah wal jamaah maka mendukung partai tahlil, katanya kan gitu. Ya. Sedangkan tahlil itu bukan bagian fikih ahli sunnah. Dalam ahli sunnah bukan bagian fikihnya, bukan akidahnya, tasawufnya. Jadi jika tidak bertasawuf, ahli sunnahnya diragukan. Ya. Lisanul hal yang mengatakan begitu menjadi budaya kita. Ya. Maka kita berdoa agar keberkahan ini tidak Allah cabut. Kedamaian ini tetap Allah pantikkan di tanah dan di jiwa bangsa Indonesia ini. Dan kita bersyukur ya, kekompakan ulama, pemerintah di Indonesia ini Allah pelihara. Ya, tidak ada Pak kemesraan pemerintah dengan ulama ya, yang terjadi seperti Indonesia. Nggak ada di luar negeri itu camat ngikut acara haul itu nggak ada Pak. Ya, ada bupati ngikut camat, ngikut maulid itu nggak ada. Bahkan sejarah Mesir itu kan ada maulid itu permintaan Soekarno dulu. Ketika beliau berada di istana Presiden Abdul Nasir, ya, Soekarno ziarah berkunjung ke Mesir itu bulan Maulid. Beliau sendiri yang dalam orasinya mengatakan, aku ingat ini bulan Maulid, katanya. Ini bulan Maulid. Aku minta Abdul Nasir untuk mengadakan Maulid di istana. Sepanjang sejarah Mesir, Maulid di istana itu hanya ketika ada Soekarno, Pak. Sekarang nggak ada itu Maulid. Ya. Ada beberapa kali Husni Mubarak ketika Syekh Wal Azharnya itu Syekh Jadul Haq dengan Tantawi. Ya. Nah kalau sekarang presidennya ngadain maulid tapi justru ya, di luar istana, di masjid gitu, di masjid tentara misalnya. Ya, itu pun pengaruh dari bangsa kita Indonesia. Hatta Diaman Sukamoalin itu tetap niru bangsa kita. Ya. Dia melihat saudara-saudaranya di sini
budaya maulid meskipun kelihatan ya keluarga ulama habaib dari Yaman cenderung bukan maulid, itu bukan budaya dari sana, itu budaya dari kita yang dia tularkan ke sana. Ya, karena di negara Arab tidak ada. Yang itu pun kalau ada ya orang sufi aja, rakyatnya tetap aja tidak ikut campur. Ya. Umat Islam kita sambil menolak tarikat tapi maulid terus, tahlil terus, berqasidah terus. Kan aneh bin ajaib itu. Ya. Dan ada satu ungkapan bahwa Abdullah ibn Umar pernah berkata, "Man arada an yaqtadiya falyaqtadi biman mat, fa innal hayya la tu'man alaihi ghawailuh au fitnatuh." Jadi jika kita memang ingin membaca sejarah, perilaku, pengalaman seseorang untuk kita ikuti, kita ambil pelajarannya, maka ambillah pelajaran dari orang yang mati. Karena kebaikannya sabit, tidak berubah. Tetapi orang yang hidup, ya mungkin sekarang kita tiru amal solehnya, besok malah berubah. Ya. Tapi yang mati sudah selesai. Maka haul antara lain adalah mengenang seluruh ya, kebaikan yang kita teladani dari yang mati, sehingga yang hidup ini terus tidak terputus ya, silsilah sanad amal Islam, ruhiyah Islam. Bahkan para ulama di luar mengakui bahwa sanad amal rohani nur Islam di Nusantara ini yang paling kuat ya, haulnya terus diselenggarakan. Ini yang berkata sahabat orang Arab, tapi di Arab tidak ada iktidak kepada orang mati dalam membentuk haul dan maulid. Itu hanya ada di negara Republik Indonesia ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya itu saja yang Al-Fakir dapat sampaikan pada malam ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Fatihah kepada Waliyah Sayyidah Zainab dan kepada seluruh aulia yang ada di tanah ini, khususnya guru kita Syekh Diyauddin Kuswandi. Ala hadhihi niyah antum sabaquna wa nahnu lahiqun, abshiru bi ni'mati min Allah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Fatihah. Kita doakan pimpinan-pimpinan negara kita, bangsa kita tetap menjadi bangsa yang mulia, yang luhur, yang penuh barokah, yang dipelihara oleh Allah kedamaiannya, kenyamanannya, kemesraannya. Al-Fatihah.